semua kebaikan, ya, dan semua kejahatan yang kita buat. Dengarkan ini. Semua kebaikan dan semua kejahatan yang kita buat, ada pendahuluannya tidak? Ada permulaannya tidak? Ada. Nah, sebetulnya ketika pada permulaan itu, kita selalu ada dua pilihan. Yang baik, yang jahat. Selalu begitu. Nah, binatang tidak punya ini. Nah, ketika kita memilih, ini yang menentukan. Kita akan jadi baik atau jadi jahat. Setiap saat. Setiap saat. Walaupun saya pendeta. Sama. Selalu dihadapkan kepada pilihan dan keputusan. Saya harus milih apa, saya harus memutuskan apa. Itu selalu. Dan itu berlangsung setiap saat dalam hidup. Contoh, kita lagi makan. Lagi makan. Tiba-tiba masuk pikiran jahat. Bisa nggak? Bisa. Kita lagi mandi. Lagi mandi. Tidak buat apa-apa, mandi. Bisa nggak muncul sesuatu di pikiran ini? Nah, ini yang tidak dimiliki binatang. Maka itu kita nggak pernah ketemu, walaupun kita nggak tahu, tapi percaya. Kalau ada binatang lagi jalan, oh keliru, balik, tidak ada begitu. Betul tidak? Burung terbang kemana? Nggak ada, salah, balik tidak. Sebab mereka tidak punya budi, tidak punya kepribadian. Betul kalau tadi Ibu Dorta berkata, penjara adalah universitas kehidupan. Seharusnya semua kita di dunia harus pernah mengalami tempat seperti ini. Setuju nggak yang di luar ini? Kenapa? Supaya kita belajar. Maka itu kenapa saudara kita di Alkitab, walaupun kasusnya berbeda, Tuhan izinkan banyak mereka di penjara. Kalau kita lihat Paulus lebih gila lagi itu saudara kita ini. Ada 27 kitab perjanjian baru. Kalau kita hitung dari Matius sampai Wahyu, itu 27 kitab. Dari 27 itu 13 itu tulisan Paulus. Dari kitab Roma sampai kitab Ibrani. Nanti hitung ya, itu 13. Itu semua tulisan Paulus. Dan lebih gila kalau saya pakai kata ini. 70% dari 13 kitab itu ditulis Paulus waktu dalam penjara. Bayangkan, dia tidak salah. Kalau kita salah masuk ke sini, dia tidak salah. Diperlakukan tidak adil oleh hukum pada zaman itu. Harusnya dia ngomel dan marah kepada Tuhan. Katanya melayani Tuhan. Kenapa Tuhan nggak lindungi? Bisa nggak Paulus berkata seperti itu? Di mana Tuhan? Tapi luar biasa. Di dalam penderitaannya, dia tulis surat itu. Kenapa? Karena pilihan dan keputusannya dia benar. Coba ya saya tunjukkan. Saudara kalau tahu ya penderitaan Paulus, apa yang saudara alami di dalam sini, apa yang kami alami di luar, belum apa-apanya. Kita lihat 2 Korintus pasal 11. Ayo kita lihat daftar penderitaan Rasul Paulus. Menyedihkan sekali saudara. Mulai ayat 23. Banyak orang sukses hanya mendaftarkan kekayaannya. Rumahnya berapa, mobilnya berapa kali keluar negeri setahun. Betul? Belanjanya apa. Tapi lihat apa yang didaftarkan oleh Rasul Paulus. Tidak bersalah. Yang mulai 23 saya baca nanti. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, maksudnya lebih hebat dalam pelayanan. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lihat kalimat berikut. Seharusnya begini, kalau hamba-hamba Tuhan zaman sekarang lebih sering di hotel. Dia lebih sering di mana? Nah, lebih sering. Berarti saudara masih belum apa-apa dengan Paulus. Dia lebih sering di dalam penjara. Didera, tahu didera ya? Disiksa. Disiksa di mana? Bagaimana keadaannya? Di luar batas. Artinya disiksa lebih daripada batas kemanusiaan. Belum selesai.
Kerap kali dalam apa? Bahaya maut. Ayat 24. 5 kali disesah orang Yahudi. 5 kali dicambuk oleh orang Yahudi. 1 kali sesahan berapa pukulan? Ayo, 1 kali berapa? 39. Setiap kali dicambuk itu 39 kali. Kali 5. Berapa luka dalam tubuhnya? Berapa itu? 39 kali 5? 195. Ada yang pernah dicambuk seperti itu di sini? Tidak ada. Belum selesai. Ayat 25. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari roti. Enak. Dilempari apa? Batu. Dirajam batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Ini daftar, bukan daftar pelayanan, bukan daftar kekayaan, tapi daftar penderitaan. 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga sampai kehausan. Waktu disiksa itu nggak diberi makan, nggak diberi minum. Bisa bayangkan. Semua itu karena Injil. Kerap kali aku berpuasa. Ini karena terpaksa. Kedinginan. Dan bagaimana tanpa pakaian. Ditelanjangi, saudara. Bukan karena kesalahan, tapi karena Injil. Dan ini dia hebat. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jujur, ada yang pernah lebih menderita dari Paulus di sini? Jawab, ada? Tidak ada. Maka itu anak-anak Tuhan. Belajarlah hidup betul. Penjara inilah universitas kehidupan. Yang tidak bisa kita dapatkan di perguruan tinggi manapun juga. Siapa dosen-dosennya? Loh, kalau ada universitas ada dosen bukan? Kalau ada SMP, SMA ada guru. Siapa dosennya? Bukan. Nah, teman yang satu sel itu. Yang tidurnya ngoroknya kencang sekali. Misalnya. Kalau tidur kaki kemana, tangan kemana, sudah misalnya. Teman-teman sendiri itu dosen. Yang suka ganggu curi sabun, misalnya. Bisa berkata amin sekarang? Harus lulus. Saya tidak tahu siapa yang paling lama di sini. Berarti sudah berapa kali ganti dosen itu. Saudara, Paulus belajar di sekolah Universitas Kehidupan, waktu dia tidak salah tapi disalahkan. Dan masih ingat juga saudara kita Yusuf, dia juga belajar di Universitas Kehidupan. Difitnah oleh kakak-kakaknya, difitnah habis oleh istri Potifar, dia tidak membalas. Jadi kalau itu karena kesalahan kita, ayo kita terima. Belajar di Universitas Kehidupan. Menikmati semua ketidaknikmatan dalam hidup kita. Jadi sekarang kita ngerti. Berarti kalau kita baca semua daftar penderitaan Paulus, kira-kira dia lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya sama dia hidup? Lebih banyak susahnya. Padahal dia hamba Tuhan. Dia bukan penjahat. Kenapa Tuhan biarkan? Mungkin kita semua bertanya, di mana Tuhan kalau begitu? Jawabannya Tuhan tinggalkan dia atau tidak? Tidak. Tetap Immanuel. Maka itu pembaruan budi, kepribadian itu yang penting. Jadi karena seluruh dunia berada di bawah kuasa siapa tadi? Si jahat. Jadi di mana-mana ada roh jahat, ada setan. Lagi mandi, enak-enak mandi. Tiba-tiba bisa mikir jahat, bisa mikir percabulan, bisa mikir pembunuhan, bisa mikir kebencian, betul tidak? Kita